Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Jainal Arifin. Pada video kali ini saya akan membahas atau membuat sebuah program yang sama seperti video sebelumnya dalam video sebelumnya. Nah, bedanya ini itu pada video kali ini saya membuat program menggunakan function, tapi rumusnya sama seperti video sebelumnya. Programnya sama seperti video sebelumnya. Oke, lihat saja. Tadi kasusnya ada sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengiriman paket, dan perusahaan tersebut ingin menerapkan semua metode pengiriman sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, pelanggannya akan menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu ongkir progresif, ongkir regresif, dan ongkir volumetrik. Buatlah program dalam bahasa C++ dengan menggunakan fungsi atau function dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kita harus membuat tiga pemilihan, dan setiap pemilihan ini mempunyai function masing-masing. Oke, kita buat langsung. Saya di sini menggunakan Borderline C++ untuk membuat programnya. Oke, kita tentukan header dulu, include just string .h include conio.h define satu 5000. Copy aja biar cepat. Ada problem di software-nya. Kedua, define lagi. Nah, ini merupakan sebuah header. Header ini berfungsi untuk mengidentifikasi file-file apa saja yang akan digunakan dalam program tersebut. Nah, file-file tersebut merupakan salah satu file library dari header Yostream dan Conio ini. Jadi, header ini mempunyai file library sendiri masing-masing. Oke, untuk define ini merupakan sebuah penggambaran atau digunakan untuk mendefinisikan suatu nilai tertentu pada suatu nama konstanta. Inilah nama konstantanya ini. Nah, inilah nama konstantanya. Nah, jadi untuk variabel ongkir satu ini sudah didefinisikan atau sudah digambarkan mempunyai nilai 5000, dan define ini mencakup global untuk seluruh. Jadi untuk function juga kebaca define ini, dan untuk point main atau fungsi utama juga terbaca ongkir ini. Jadi jika kita menggunakan masukkan variabel ongkir ini, ongkir 1, ongkir 2, regresif, reg ini di dalam fungsi utama, maka variabel itu akan dibaca secara lokal saja. Fungsinya juga dalam fungsinya itu tidak akan terbaca. Maka di dalam function juga harus terdapat variabel ini. Jadi gunanya untuk mempersimpel, permudah. Oke, setelah itu kita masukkan variabel, tipe data dan variabel. Variabelnya itu harga 1, harga 2, harga panjang, lebar, T untuk tinggi, volumetrik, I pilih. Setelah itu temp, jumlah. Oke, saya kira cukup. Setelah itu kita masukkan void main. Saya menaruh tipe data variabel ini di luar agar bisa mencakup global gitu. Jika saya memasukkan di antara
di dalam void main ini maka lokal. Fungsinya seperti ini untuk mempersimpel dan biar tidak melakukan pengetikan ulang variabel. Jadi di luar saja biar dibaca global. Oke, pertama kita langsung clear screen, clear SCR. Clear screen ini merupakan salah satu file library dari header Conio Dota. Oke, code, masukkan output untuk judul program. For merupakan instruksi pengulangan. Instruksi yang akan diulangkan kita masukkan di antara buka kurung dan tutup kurung. For. Instruksi yang akan diulang adalah sama dengan. Jadi for ini i ini adalah nilai sama dengan ini tadinya 0, punya nilai 0. Dan i lebih kecil dari 29 itu adalah batas akhir dari pengulangan. Dan i plus plus itu jadi nilai i itu 0, tadinya 0 akan terus ditambah sampai ke 29. Jadi sama dengan ini akan terdapat 29 kali. Code ENDL untuk ganti baris. Code masukkan kita tampilkan menu pemilihan. 1. Ongkir progresif. ENDL. Pemilihan kedua. Regresif sesuai dengan studi kasus. Ketiga, volumetric. Oke, setelah itu masukkan perintah, output sebuah perintah, masukkan pilihan, tanda titik 2, tanda petik, titik koma, cin, sebuah input dari dan merupakan code dan cin ini merupakan salah satu file library dari IOStream. Cin, pilih, ini variabel pilih biar gampang, pilih. Kita masuk ke pemilihan, instruksi pemilihan with case to with, masukkan variabel pilih. Karena kita akan memasukkan 1-3, maka pilih yang dimasukkan. Setelah itu case 1 untuk melakukan untuk melakukan program ini progresif, akhiri dengan break untuk mengakhiri case itu berakhir. Case 2 akhiri dengan break juga. Case 3 jadi case 1 ini berfungsi untuk melakukan perintah ini. Jadi jika kita memilih 1, maka case 1 ini yang akan berjalan. Di sini nanti ada statementnya tapi belum diisi. Jika 2 maka case 2 yang akan jalan. Oke, kita baca dulu rumusnya. Dalam progresif ini kita diminta untuk memasukkan kilogramnya dulu karena mencari berat paket, jadi kita harus menginputkan kilogramnya. Dan untuk regresif juga sama,
kita diminta untuk masukkan kilogram, masukkan berat barang. Rumusnya itu antara antara rumus dan ongkir progresif dan regresif itu hampir sama. Nanti bahas di function rumusnya. Jadi kita harus menginputkan case 1 dan case 2 menginputkan berat barangnya dulu. Kita kasih judul untuk case 1 itu ongkir progresif. Code berat barang titik 2 titik koma kilo titik koma. Case 1 hanya diminta untuk masukkan berat barang. Case 2 pun sama, jadi kita copy paste aja biar cepat. Tapi ininya ganti regresif, tidak memakai outputting juga tidak apa-apa. Oke, lanjut ke case 3. Case 3 itu volumetric. Jadi di sini kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti kita itu akan menginput panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan beratnya juga berapa. Oke, jadi 4 kali input. Volumetric. Code. Masukkan copy paste aja di sini, ntar kita ubah. Kan di dalam case 3 ini terdapat input kilo, jadi ini gak usah dihapus, ini aja diganti. Panjang barangnya berapa, variabelnya P untuk panjang, dan setelah itu kita masukkan lebarnya, variabelnya itu L, yaitu tingginya, variabelnya itu T. Sorry. Tinggi, ini barang, berat, variabelnya itu T. Nah, itulah case 1, 2, 3. Kita buat functionnya. Function ini terletak di atas void main atau fungsi utama. Untuk function pertama ini, kita akan mencari nilai ongkir progresif. Saya menggunakan function void karena lebih mudah. Kalau non void harus menggunakan return. Oke. Progresif ini merupakan parameter, dan long kilo ini merupakan daftar parameter. Jadi variabel kilo ini mempunyai jadi kita dalam case 1 itu menginput berat barang misalkan 5, maka nilai ini akan masuk ke ini juga, ke function ini, karena di sini variabelnya sama. Jadi untuk melakukan function, daftar parameternya diusahakan harus sama dengan inputnya kalau ingin mudah. Untuk progresif itu saya akan jelaskan bentar. Jadi jika di bawah 5 kg akan dikenakan biaya 25.000. Jadi 1 sampai 5
dikenakan biaya 25.000, dan di atas 5 kg, jadi 6 sampai 10 akan dikenakan biaya 2 kali lipat biaya minimumnya ini adalah 25.000. Jadi dikali 2 50.000. Oke. Jadi if jika kilo di bawah atau lebih kecil sama dengan 5, di bawah 5 kg, maka harga 1 sama dengan 5 kali 5.000. Siap dulu biar takut ada masalah, kan udah di set. Program ongkir. Oke, itu sudah ini bukan 5.000 tapi ongkir 1. Ongkir 1 sudah didefinisikan, digambarkan punya nilai 5.000. Jadi sini 5 kali 5.000. Jadi misalkan 4, jadi fungsi ini akan jalan jadi 5 kali 5.000 jadi 25.000. Sesuai dengan tadi kasus atau rumusnya. Biaya pengiriman. RP harga 1 ini merupakan sebuah pemanggilan variabel di mana nilai variabel harga 1 ini akan dipanggil di sini. Jadi setelah RP nilainya akan muncul. Oke, kita lanjut ke if kedua. Jadi else if kilo lebih besar atau bisa dikatakan di atas 5, maka rumusnya ini. Maka temp sama dengan kilo modulus 5. Modulus itu sisa pembagi. Jadi misalkan 6, 5 bagi 5 1. Jadi modulusnya kan 1. Bukan hasil pembaginya tapi sisa yang tidak bisa dibagi. Misalkan 7 berarti modulusnya 2. Jumlah 2 dikali, karena jika di atas 6 di atas 5 maka ongkirnya 2 kali lipat. Jadi ongkir 1 dikali 2. Ongkir 1 jadi 10.000. Ini harga 2. Kalau menggunakan harga 1 maka ini juga yang akan kepanggil nanti. Yang kedua kilo kurangi temp, hasil dari modulus tersisa pembagi, dikali jumlah. Oke, kita panggil, kita copy aja biar gampang. Ininya ganti harga 2 karena variabel yang akan dipanggil adalah harga 2 ini, bukan ini. Oke, itulah function pertama. Kita buat function kedua. Function kedua itu hampir sama rumusnya dengan progresif atau function pertama. Jadi void regressive long kilo. Jadi kilo ini akan masuk ke sini, nilai kilo ini akan masuk ke ini, sama seperti function sebelumnya. Oke, rumusnya dalam ongkir regresif ini ditetapkan 25.000 berat paket 5 kg pertama. Jadi kalau kita kirim paket
beratnya 1 kg maupun 1 sampai 5, ongkos kirimnya tetap dihitung 25.000, sama seperti rumus di bawah 5 pada progresif. Dan jika lebih dari 5 kg, katakanlah 10 kg, nah ongkos kirimnya lebih murah karena 5 kg berikutnya hanya dihitung 2.000 per kilogram. Jadi jika sudah melewati 5, misalkan 6, maka per kilogramnya 2.000, jadi 6 dikali 2, bukan, 1 kali 2, jadi 7 kan lewat dari 5 berarti 2, jadi 2 kali 2 4.000. Kalau 10 kg berarti lewat dari 5 kg berarti 5, jadi 5 kali 10, 5 kali 2 jadi 10.000, jadi 25.000 ditambah 10.000 jadi 35.000. Oke. Jadi jika kilo di bawah 5 kg, maka harga 1 sama dengan ongkir 2. Ongkir 2-nya 25.000, jadi setiap kilogram yang masuk, rumus yang bentar. Nah, jadi jika kilonya 4, maka if ini yang jalan, jadi harga satunya itu sama dengan ongkir 2, 25.000. Gitu. Oke. Kode panggil harga 1 karena kita akan memanggil harga 1 ini, tapi yang akan keluar bukan nilai yang ini karena beda function. Oke, kita lanjut ke if kedua. Save biar enggak jadi kesalahan. Kilo lebih besar 5 atau lebih dari 5, maka tem ongkir 2 dikurangi 10.000 jumlah dengan kilo dikali reg ini 2.000 ya. Jadi di atas, jika di atas 5 jadi 6 gitu. Per kilogramnya akan dikali 2.000. Jadi ini reg ini fungsinya untuk rumus ini. Terus harga 2 sama dengan tem tambah jumlah. Tem tambah jumlah. Jadi temnya itu tadinya 25.000 dikurangi 10 jadi 15, dan jumlah itu kilogram kali 2.000, misalkan 6 kali 2.000 12, jadi 15 tambah 12 itu 25.000. Bener. Oke, kita panggil variabel harga 2, kita copy saja. Ini tidak akan variabel nilainya tidak akan yang kepanggil ini karena beda function. Nah, itulah untuk function 2. Kita lanjut ke function ketiga untuk rumus untuk mencari nilai volumetric void volume. Dalam case 3 ini kita memasukkan panjang barang, lebar barang, tinggi barang, berat barang. Jadi dalam daftar parameternya terdapat 4. Jadi panjang, long lebar, long tinggi,
long kilo. Dan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, dan setiap kilogramnya dikalikan 6.000. Jadi panjang kali lebar kali tinggi, terus dikali kilogram kali 6.000. Jadi kilogramnya itu dikalikan 6.000 dulu. Jadi hasil ini dikali ini baru bagi ini. Oke. Jadi volumetrik sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu volumetriknya. Setelah itu temnya kilo dikali 6.000. Mana? 6.000 per kilonya dikali 6.000. Itu harga. Di sini saya menggunakan variabel harga. Kenapa tidak harga 1, harga 2? Jadi di sini kan tidak memakai if else. Jadi saya agar mudah dibedakan sendiri gitu. Jadi untuk rumus ini menggunakan variabel harga, berbeda dengan yang lain. Jadi rumusnya itu tadi volumetrik dikali tem kilo per kilogramnya, tutup kurung, dibagi 6.000. Oke, kita panggil variabelnya. Kita hilangkan 2 ini. Nah, itulah function ketiga. Jadi function pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai. Jadi kita tinggal melakukan pemanggilan saja. Kita melakukan pemanggilannya di setiap case. Jadi untuk case 1 fungsinya yang nomor 1, case 2, case 3, ketiga. Gitu. Untuk melakukan pemanggilan function, kita panggil parameternya. Parameternya inilah parameternya, dan panggil daftar parameternya. Tidak perlu memanggil tipe datanya. Jadi progresif dengan kilo saja. Kilo. Karena saya menggunakan function void, jadi tidak perlu menampung nilai function ini ke dalam variabel lain, karena dalam fungsinya itu terdapat sebuah output di sini. Jadi tidak perlu melakukan pemindahan variabel nilai ke variabel lain dan melakukan output lagi, tidak perlu. Oke, nah untuk case 2 itu parameternya adalah regresif dan daftar parameternya kilo. Jadi regresif kilo. Untuk ketiga, parameternya itu volume, dan daftar parameternya itu P, L, T, dan kilo. Oke. Volume P, L, T, kilo. Kiri dengan titik koma. Itu get. Get sini untuk menahan tampilan saat hasil running, jadi tidak langsung keluar. Kita tambahkan tambahan. Terima kasih. Oke, kita uji apakah sudah benar. Error 4.
Ini belum dilakukan penutupan. Oke, deklarasi cinta. Nah, di sini terdapat error karena di sini tidak terdapat variabelnya. Jadi kita tambahkan variabel kilo. Oke, kita running, compile 0, kita running. Masukkan pilihan misalkan 1. Jadi untuk ini di atas di bawah 5 dihitung 25.000, di atas 5 50.000. Kita coba 4. Hasilnya 25.000. Oke, benar. Kita tes lagi. Misalkan 7. 1 7 50.000. Oke, benar. Kita tes nomor 2. Di bawah 5 25.000, di atas 5 per kilogramnya akan dikenakan biaya 2.000. Jadi misalkan 10 seperti contoh berarti 35.000. Kan 10. Apakah nilainya 35.000? Salah. Coba kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya sebentar. Benar. Kilogramnya 10.000 jumlah 10. Kan ongkirnya 25 dikurangi 10.000, maka 15.000. Misalkan tadi kita masukkan 10.000, 10 kilogramnya 10 dikalikan 2.000, jadi kan 20.000. Harusnya kan 35. Seharusnya 35. Coba kita tes lagi. 2 10 45. Nih. 2 6 37. Tem sebentar. Oke, tadi sorry ada kesalahan. Ongkir 2-nya ini gak mau ngebaca kalau ongkir 2 ini mempunyai nilai 25.000, tapi 35 ngebacanya. Tapi udah dibenerin, kita cek lagi. Nomor 2 misalkan 6, harusnya 27. Nah, kita coba dengan seperti contoh 10 misalkan. 10 37 35. Oke, benar. Kita lanjut ke nomor 3. Masukkan barangnya 40. Misalkan 35 20. Berat barangnya misalkan 1. Nah,
Biaya pengirimannya ada. Biaya pengirimannya itu 28.000. Jadi ini kali ini. Setelah itu kilo satu beratnya dikalikan 6.000. Terus dibagi 6.000. Hasilnya ini. Oke. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas menjelaskannya. Oke, silakan di like dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.